Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Taurus 1 November sampai 15 November 2023, dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate ya untuk semua orang. Dan seperti biasa, kita ngebahas kehidupan dan keuangannya digabung sekarang ya. Dan ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa, saya menawarkan produk saya. Ini ada garam yang udah didoakan ya, ini harganya 60.000. Manfaatnya untuk membersihkan aura negatif, membantu melancarkan rezeki. Ini bisa disebar di tempat usaha kalian, di rumah ya, dicampur dengan air pel bisa, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa ya, seperti itu. Dan ini ada madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini untuk kelancaran rezeki juga, teman-teman. Harganya 100 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini ada minyak wangi aura, ini 50 ml, harganya 130.000, dan ini 30 ml harganya 85.000 ya. Dan ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Baik, kalian yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya, seperti itu. Dan bagi kalian yang mau konsultasi, personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan ya, kehidupan masa tuanya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan secara garis besarnya aja, seperti itu. Kehidupan dan keuangan zodiak Taurus 1 November sampai 15 November 2023. Nah, di sini sepertinya banyak dari kalian yang mungkin ya memohon, meminta, berdoa kepada Tuhan ya, diberikan keberkahan rezeki, seperti itu. Rezeki yang memang mungkin dimudahkan, dilancarkan, seperti itu. Tetapi di sini mungkin ya, teman-teman, kalian juga banyak yang mungkin mendapatkan saingan. Nah, baik kalian yang bekerja atau mungkin usaha ya, seperti itu, yang memang harus bersaing dengan banyak orang. Ini sepertinya lagi banyak saingan ya, banyak orang yang ingin mendapatkan rezeki juga. Jadi kenapa kalian ini harus bukan kenapa ya, jadi dari situlah kalian tuh harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak usaha, dikencengin lagi doanya, dikencengin lagi usahanya, karena di sini sepertinya banyak sekali orang-orang yang memang istilahnya menjadi pesaing kalian. Nah gitu, banyak orang-orang yang memang jadi bisa tentang usahamu, pekerjaanmu, atau apapun ya gitu, seperti gitu. Tetapi di sini kan tuh sepertinya orang-orang yang memang, walaupun mungkin ya teman-teman banyak sekali halangan, rintangan, kesedihan, atau mungkin kadang-kadang rasa khawatir, tapi tidak membuat jiwa kalian ini putus asa. Walaupun mungkin di sini seperti ada rasa sakit ya. Sakit ini bisa tentang kesehatan yang berhubungan dengan misalnya kesehatan fisik, atau ada juga yang kesehatan secara batiniah atau mental. Di sini ada, tapi sepertinya mungkin karena tekanan ya, tekanan, entah tekanan apapun ya teman-teman, tekanan kehidupan, tekanan dari pekerjaan, atau hal apapun. Ada juga yang mungkin berhubungan dengan kesehatan kalian yang lagi banyak yang seperti batuk ya, atau mungkin demam, atau mungkin seperti pegel, lelah, mudah capek gitu ya. Dan mungkin seperti sering sekali merasakan rasa khawatir yang berlebihan. Nah, di sini kalian juga sebenarnya akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang banyak ya, sebenarnya banyak membantu kalian, banyak istilahnya memberikan peluang untuk kalian. Ini sepertinya untuk kalian zodiak Taurus ini akan dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar bisa merubah hidupmu. Nah, ini bisa tentang pasangan ya, tapi bisa juga tentang seseorang yang membantumu dalam hal pekerjaan atau karir. Orang ini mungkin orang yang punya kekuasaan, atau orang yang punya
ilmu yang tinggi di bidangnya ya, di bidang yang memang kalian butuhkan seperti itu. Dan ini benar-benar orang ini tulus banget membantu kalian, mengarahkan kalian. Mungkin apa yang dia ilmu dia tuh istilahnya diberikan kepadamu walaupun pelan-pelan ya, seperti itu, pelan-pelan, karena kita kan pemahaman itu harus pelan-pelan. Kalau sekaligus itu nanti kita gak ngerti ya, karena pola pikir kita dengan orang yang udah ahli itu kan mungkin berbeda. Jadi memang harus pelan-pelan. Nah, di sini dan kalian juga sepertinya orang-orang yang memang harus seimbang, teman-teman. Kalian harus seimbang, harus jadi orang-orang yang memang semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, dan juga pikirannya juga tenang, dan juga rajin bekerja. Jadi intinya kesuksesan kalian ini ketika jiwa kalian itu seimbang. Untuk kalian zodiak Taurus, di sini saya melihat, jadi ketika kita istilahnya ingin sukses, ingin bahagia hidupnya, sukses dan bahagia itu versinya beda-beda ya teman-teman, tergantung kitanya, tergantung orangnya juga. Itu butuh keseimbangan antara spiritual atau keyakinan kalian kepada Tuhan, dan juga kalian banyak beribadah, banyak berdoa, banyak berbuat baik ya, seperti itu. Dan itu otomatis kebahagiaan rezeki juga mengikuti. Nah, di situ. Dan di sini seperti memang kalian tuh ada yang merasa tertekan, atau tertekan itu mungkin yang berhubungan dengan kalian punya cicilan ya contohnya, atau kalian punya kewajiban harus dipenuhi, atau mungkin kalian seperti ada yang berhubungan dengan rumah, entah renov rumah atau entah kontrak rumah, atau mungkin harus bayar cicilan rumah ya, pokoknya itulah, pokoknya yang berhubungan dengan rumah atau tempat tinggal kalian. Ini sepertinya walaupun mungkin ya kadang-kadang kalian tuh merasa was-was, ngerasa aku takut ini bisa nggak sih, ini ada jalannya, ada orang yang membantumu. Ini membantu ini bisa tentang melunasi ya dulu, atau membantu, bukan melunasi ya, membantu membayarkan dulu. Tetap kan tuh harus bekerja untuk dia atau bekerja sama dia, atau ada jasa kalian yang memang istilahnya mereka itu bayar ya, seperti itu. Tapi bisa juga ini berhubungan dengan bantuan. Nah, itu teman-teman ya. Dan di sini kan tuh sepertinya akan menjadi seseorang yang memang sejahtera. Nah, bagi teman-teman yang memang saat ini ya lagi sedih, lagi galau, lagi gelisah ya dengan apapun permasalahan hidupmu, siap-siap aja, nanti ada awal baru yang akan datang kepada kalian. Di sini kan tuh sepertinya akan dipertemukan dengan seseorang yang bisa membantu kalian, atau mungkin ada yang akan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik untuk kalian. Dan ini benar-benar merubah kehidupanmu ke arah yang signifikan banget, entah secara pandangan sosial ya, dan juga secara ekonomi. Dan orang ini benar-benar membantumu teman-teman ya, seperti itu. Walaupun mungkin awalnya ini bisa tentang partner kerja, partner bisnis, tapi bisa juga tentang orang yang memang orang lama yang datang kembali, mungkin punya kesalahan kepadamu, meminta maaf kepadamu, dan memberikan apa yang memang harus jadi hak kalian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin ini bisa juga tentang pasangan kalian yang mungkin dulunya pernah menikah ya, tapi belum cerai. Ada cerita ya, cerita hidup kan macam-macam ya teman-teman, dan akhirnya ketemu lagi. Tapi di saat ketemu lagi itu benar-benar memberikan hak kalian, dan dia tuh merasa bersalah merasa bersalah banget kepada kalian karena banyak melakukan kesalahan. Nah, seperti suka belibet gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan di sini kan tuh sepertinya memang ya ada cobaan, atau ada dari kalian yang mungkin lagi tertekan banget secara terutama tentang keuangan ya, atau mungkin ada permasalahan kehidupan yang benar-benar membuat kalian tuh lelah banget. Bahkan lelah ini sepertinya bukan dari diri kalian sendiri ya, dari lingkungan juga, bisa dari keluargamu, saudaramu, atau siapapun yang selama ini banyak sekali memanfaatkan kebaikanmu. Mereka tuh seperti tidak melihat kebaikanmu, hanya taunya minta ya, tetapi kebaikan kalian itu seperti nggak dilihat oleh mereka, nggak terasa. Tapi mungkin ketika kalian merasa lelah dengan kondisi seperti itu, ada yang menarik diri ya, seperti itu, mereka tuh baru merasa kehilangan. Oh, ternyata ya kamu itu udah nggak mau diperlakukan seperti itu. Dan ternyata mereka juga pelan tapi pasti mulai merasa, oh ternyata iya ya, ketika kamu udah nggak ada, ternyata berasa banget ya. Yang tadinya mungkin lebih enak ya, karena mungkin tinggal minta atau nggak ada yang dimintanya ya, seperti jadi berasa banget dia harus bekerja keras untuk itu. Nah, itu teman-teman, jadi benar-benar memang ketika kita bisa istilahnya bisa berbuat baik,
tapi tetap kita juga harus menjadi orang-orang yang sayang kepada diri kita sendiri ya, seperti itu. Karena apa teman-teman, kadang-kadang tidak semua orang ketika kita berbuat baik itu merasa bersyukur atau menghargai kebaikan kita. Kadang-kadang malah memanfaatkan dan terus meminta ya, seperti itu. Dan mungkin kalian sudah merasa lelah dengan itu, dan akhirnya kalian lebih sayang kepada diri kalian sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Dari situlah orang baru melihat kebaikan kalian dan dihargai. Dihargai itu bukan berarti mungkin ya, bukan berarti seperti harus gimana ya, seenggaknya apapun yang kalian upayakan ini nggak dimanfaatkan. Nah, seperti itu ya. Dan di sini untuk kalian zodiak Taurus sepertinya siap-siap aja, walaupun mungkin di sini yang iri sama kalian juga banyak ya, gosip-gosip juga ada aja, orang-orang yang tidak suka juga berterbangan ya gosipnya kemana-mana gitu ya. Tetapi kalian tuh sepertinya akan menjadi orang yang memang semakin mandiri, semakin bisa menjadi diri kalian sendiri, bisa menunjukkan sikap, bisa kalian menunjukkan bahkan tuh mampu berdiri di atas kaki kalian sendiri tanpa harus istilah tergantung kepada siapapun. Sehingga dari situlah apapun orang yang di luar sana yang bersikap, misalnya ada yang sayang, ada yang tulus, ada yang mendukung, ada juga yang memanfaatkan, ada juga yang menggosipkan, itu semuanya berlalu ya. Yang tidak baik biarkan berlalu, yang baik-baik mendekat kepada kalian, karena udah saatnya kalian dapatkan orang-orang yang satu vibrasi, satu frekuensi denganmu. Walaupun mungkin datangnya satu ya, nggak langsung semua datang ya, mungkin satu dulu datang. Itu bisa tentang sahabat, bisa tentang seseorang ya, karena sahabat atau kerabat itu nggak semuanya yang berhubungan dengan ada hubungan darah ya. Walaupun nggak sehubungan dengan darah, kalau satu vibrasi itu akan baik untuk kita, seperti itu. Dan di sini secara rezeki ini sepertinya banyak sekali dari kalian akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga, dan ini benar-benar membuat tentu merasa jadi seseorang yang memang sangat bersyukur banget ya sama Tuhan, karena apa yang selama ini kalian tidak duga ya, hanya menjadi angan-angan. Aku enak banget ya kalau aku jadi ini, pingin begini, pingin begitu, tapi kalian tuh merasa nggak mungkin, aku masih banyak pengeluaran, belum punya banyak uang. Tapi tahu-tahu kalau kalian udah saatnya ya, saya nggak bilang untuk semua, kalau kalian udah saatnya, ada dari kalian yang udah saatnya mendapatkan kebahagiaan, tahu-tahu nggak diduga datang, seperti itu ya teman-teman. Ini sepertinya banyak dari kalian tuh mendapatkan prestasi atau mendapatkan kebahagiaan dari usaha kalian, kerja keras kalian tuh, kesabaran kalian selama ini. Tuhan tuh memberikan istilahnya hadiah dari kesabaran kalian selama ini. Nah, jadi kalian harus jadi orang-orang yang bijaksana ya, jadi orang-orang yang bijaksana yang tetap mau berdoa, meminta kepada Tuhan, dan tetap menjadi orang-orang yang pekerja keras. Dan jangan lupa teman-teman ya, berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, berbagi dengan orang-orang yang penting dalam hidupmu, orang tuamu, keluargamu, atau siapapun yang memang selalu mendukung kalian, seperti itu. Karena orang-orang seperti itu orang-orang yang memang jadi berkah untukmu, karena di saat seperti ini jarang ya kita mendapatkan orang yang seperti itu, karena semua orang itu saat ini memikirkan dirinya sendiri. Mungkin karena keadaan juga ya, kita nggak pernah tahu lah, pokoknya begitu. Kita saling sibuk memikirkan hidup kita sendiri, kondisi yang kadang-kadang kehidupan itu ya teman-teman, setiap harinya itu cukup menegangkan gitu. Kita ngebahas yang single ya, yang single parent, laki-laki dan perempuan yang berpasangan. Nah, ini asmara, ini kita ngebahas yang berpasangan dulu. Jadi di sini kan itu seperti mendapatkan awal baru dalam hubungan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kemarin-kemarin sering ada kesedihan, kesusahan, ada juga yang sakit, mungkin akan ada yang tercerahkan atau kesembuhan ya, atau mungkin pelan tapi pasti kehidupan kalian itu semakin membaik, seperti itu. Kalian juga menjadi orang-orang yang semakin sabar, semakin bijaksana ya, semakin tenang, semakin banyak
seperti berdoa ya kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan menurut kepercayaan kalian masing-masing. Dan kalian itu seperti orang-orang yang memang semakin bisa melewati apapun masalah hidupmu itu dengan baik, dengan kesabaran kalian, dengan kerja keras kalian, sehingga awal baru mulai hadir dalam kehidupanmu, walaupun pelan tapi pasti ya. Rezeki yang tadinya enggak lancar mulai lancar, yang udah lancar semakin lancar ya, yang tadinya mungkin kurang harmonis dengan pasangan semakin saling memahami, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, saling bersyukur ya. Kalau yang mungkin yang tadinya sakit mungkin mulai ada kesembuhan, seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti ada awal baru untuk mendapatkan istilah sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan kalian. Mungkin akan ada pertolongan juga dari kerabat atau seseorang yang akan datang kepadamu membawa kebahagiaan. Nah itu ya, kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya kalian tuh merasa terpenuhi dengan kasih sayang ya, dengan ketulusan dari seseorang, tetapi kalian juga sepertinya belum bisa menentukan pilihan ini yang terbaik atau enggak sih, karena kalian tuh banyak yang masih trauma dengan kehidupan kalian di masa yang lalu, pengalaman kalian di masa yang lalu. Mungkin kalian tuh merasakan takut dikhianati lagi, takut disakiti lagi, takut ini bukan yang terbaik lagi ya, seperti itu, karena kalian sering mendapatkan kekecewaan, kesedihan ya, seperti itu yang berhubungan dengan komitmen. Kalian merasa kadang-kadang ada nggak sih yang tulus mencintai saya, ada energi yang seperti itu ya mikirnya, tapi sebenarnya ada, pasti ada. Cuma yang kita itu sebagai manusia memang istilahnya yang menentukan waktunya kan Tuhan ya. Jadi Tuhan yang memberikan takdir jodoh untuk kita dan menentukan waktunya, dan waktu Tuhan itu waktu terbaik. Jadi kalau kita mungkin masih dikasih orang-orang yang toksik dalam hidup kita masih dikasih kesempatan untuk banyak belajar. Jadi manfaatkan itu, ambil hikmahnya, jangan sampai kesedihan kita membuat kita menjadi orang-orang yang menyedihkan. Jangan ya, jangan seperti itu, karena kita harus sayang kepada diri kita sendiri. Begitu ya teman-teman, semangat terus. Dan mungkin ini seperti udah saatnya akan ketemu dengan yang terbaik. Bisa juga tentang jodoh, bisa juga tentang sahabat atau seseorang yang mendukung kalian ya. Mungkin ada indikasi jodoh untuk kedepannya ya gitu. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki-laki ini sepertinya ada harapan atau keinginan yang mungkin ya pelan tapi pasti akan tercapai, akan terpenuhi, walaupun mungkin di sini pelan tapi pasti, karena di sini seperti ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa khawatir, ada rasa tersakiti, kuat banget, ada rasa takut hidupnya itu nggak baik-baik aja ke depannya, itu juga kuat energinya terasa ya. Tetapi di sini kalian bangkit kembali karena perubahan baik mulai datang kepadamu. Ini bisa tentang kehidupanmu yang semakin membaik, pekerjaanmu, usahamu, atau mungkin mendapatkan jalan rezeki ya, apapun pekerjaan kalian. Tapi bisa juga tentang kalian dipertemukan dengan seseorang yang mungkin akan merubah hidup kalian. Ini bisa tentang jodohmu, atau bisa juga tentang seseorang yang akan jadi soulmate atau belahan jiwa kalian. Belahan jiwa itu bisa tentang partner kerja, partner bisnis, atau sahabat yang benar-benar mendukungmu, atau bisa juga tentang jodoh. Jadi harus benar-benar disyukuri ya teman-teman. Tetap hati-hati, karena jangan sampai kalian istilahnya ceroboh, takutnya kalian kecewa gitu ya. Ini seperti ada seseorang yang bisa menguatkan batin kalian jadi orang yang lebih semangat lagi, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini sepertinya kalian ini lagi mendapatkan karma. Nah, kalian berkaca untuk diri kalian sendiri. Jadi intinya gini teman-teman, ketika kalian banyak menanam kebaikan ya di dunia ini kebaikan itu tentang kepada orang lain, kepada keluargamu, kepada diri kalian sendiri ya. Karena juga mungkin di sini banyak sekali doa-doa yang memang kalian panjatkanlah kepada Tuhan ya, dengan harapan, keinginan, air mata. Ini sedih banget ya, energinya sedih banget deh. Harapan, keinginan gitu ya, doa-doa kalian, meminta dan memohon dikasih rezeki yang dilimpahkan ya, seperti itu kayaknya ya. Dikasih jodoh yang terbaik, dikasih orang-orang yang memang positif dalam kehidupan kalian, yang tulus ya. Yang tulus itu kan bukan
kadang mungkin tentang jodoh, tentang seseorang yang bisa memberikan kalian istilahnya pengharapan dalam hidupmu. Ini mungkin sepertinya ya kita kembali ke karma. Jadi kalau kalian banyak menanam hal baik kepada keluargamu, orang tuamu dari kalian, ini mungkin udah saatnya ya ada perubahan baik yang akan datang kepada kalian yang berhubungan dengan cinta, tapi bisa juga berhubungan dipertemukan dengan seseorang yang bisa merubah kehidupan kalian. Kalian akan temukan teman-teman bisa di bulan November atau mungkin di bulan Desember, paling telat itu bulan Januari 2023. 2024 ya, seperti Januari 2024, bisa juga di bulan November, Desember 2023, atau mungkin ada telatnya di bulan Januari 2024. Nah seperti itu. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik ya, karena berbuat baik itu kembali ke diri kita sendiri, seperti itu. Walaupun mungkin kita membatasi diri ya, kalau ketika kita dimanfaatkan mendingan narik diri dulu, naik diri aja ya, karena kita harus berbuat baik itu banyak teman-teman, banyak orang yang memang harus kita perlakukan baik. Kalau orang itu udah kita perlakukan baik tapi memanfaatkan, mendingan tarik diri, karena masih banyak orang yang butuh diperlakukan baik lagi. Nah seperti itu ya. Dan di sini kan tuh sepertinya akan ada yang akan mendapatkan karma. Itu karma ya teman-teman, karma baik. Dan bagi kalian yang mungkin saat ini ya banyak melakukan kesalahan, karena kita tuh manusia kan kadang-kadang sering melakukan kesalahan juga ya, namanya manusia, tidak lepas dari salah benar gitu kan. Mungkin udah saatnya kalian berintrospeksi diri, memohon ampunan kepada Tuhan, dan mulai membangun kehidupan yang lebih baik dengan cara yang baik, karena Tuhan itu sepertinya memperhatikan. Jadi jangan sampai ketika kita di jalan yang kurang baik terlalu lama, seperti itu ya. Dan ini sepertinya udah saatnya kalian menuai karma, entah karma baik, karma kurang baik, tergantung kalian menanamnya. Seperti itu teman-teman, itu aja. Dan mungkin ada harapan yang akan terkabulkan. Jadi bagi kalian yang udah menanam hal baik ya, itu ada harapan yang akan terkabulkan. Ini bisa tentang kehidupan yang menanjak secara signifikan, atau mendapatkan jodoh yang memang terbaik untuk kalian. Tapi bisa juga kalian mendapatkan benturan yang berhubungan dengan cobaan hidup atau kesedihan, atau seperti pembelajaran diri, karena ini atas karma yang pernah kalian lakukan dulu ya, mungkin kalian tuh melakukan kesalahan seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dipahami ya, karena kadang-kadang menyampaikannya suka kurang pinter gitu. Itu aja teman-teman, sukses terus ya, bahagia selalu, dan semoga Tuhan memberikan perlindungan kepada kita semua. Dan terima kasih selalu mendukung channel aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Dadah.